Hai semuanya, kali ini aku mau berbagi cerita dengan kalian tentang makhluk seram di Guci Keramat untuk ritual. Tapi sebelum aku memulai ceritaku ini, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, silakan like, subscribe, komen, dan share cerita ini di media sosial kalian agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita menarik selanjutnya di channelku dan juga berbagi cerita dengan teman-teman kalian. Terima kasih jika sudah like dan subscribe. Dan pada akhir cerita silakan sampaikan opini dengan memberi komentar di bawah ya. Ceritaku ini terjadi seputaran tahun 1980, waktu aku masih anak-anak. Pada waktu itu aku sering bermain ke rumah teman. Biasanya sih berganti-ganti ke rumah beberapa orang teman. Tetapi di rumah temanku yang ini itu aku paling sering bermain. Dia termasuk teman keluarga kami juga karena orang tuanya juga berteman dengan orang tuaku. Pada waktu itu permainan masa kecil kami semuanya seru-seru. Karena semua permainan tradisional kan pada waktu itu nggak ada HP seperti sekarang. Jadi semua anak-anak tuh bermain di luar rumah, bermain bersama gitu. Biasanya kami bermain sepulang sekolah sore-sore. Kami sering ngumpul dan mengatur permainan apa yang akan dimainkan bersama. Kadang kami banyak jumlahnya, kadang hanya 2 atau 3 orang anak yang berkumpul bermain. Suatu sore kami tuh hanya ada 3 orang. Lalu kami bertiga ini memutuskan bermain petak umpet dan bermainnya di dalam rumah temanku aja karena kami hanya bertiga. Nah, rumah temanku ini yang aku katakan tadi yang sering kami datangi. Rumahnya tuh rumah kayu. Ukurannya luas tapi sebagian besar belum selesai, jadi rumahnya tuh setengah jadi. Di dalam rumah temanku tuh banyak sekali barang-barang antik. Macam Guci, macam mandau, pisau zaman dulu, tombak, banyak. Dan karena banyak barang antik itu jadi agak berantakan. Tapi bagi kami tidak peduli rumah berantakan atau bagaimana bentuknya. Yang penting kami di situ bisa bermain. Pada waktu permainan petak umpet itu, aku berlari-lari ke sana kemari di dalam rumah mencari tempat bersembunyi yang susah ditemukan. Dan kulihat ada tangga kayu ke atas. Tangga kayu naik ke atas dan di atas itu seperti ada ruangan. Sebenarnya rumah temanku tuh tidak bertingkat. Tapi di ruang tengah ada tangga kayu naik ke ruang atas. Jadi ada ruangan di bawah atap rumah. Nah, ketika aku celingak-celinguk mencari tempat sembunyi dan aku sudah berdiri di depan tangga menuju ke ruang atas itu tadi, ku dengar suara temanku menghitung 5, 6, 7 gitu. Dia harus menghitung sampai 10 lalu segera mencari kami. Aku buru-buru naik ke tangga sebelum hitungan temanku tuh sampai ke angka 10. Waktu aku berdiri di ujung paling atas tangga, aku tidak melihat apa-apa dalam ruangan atas bawah atap itu karena sangat gelap. Tidak ada cahaya lampu atau cahaya masuk dari luar dan mataku belum beradaptasi di gelap. Aku langsung naik meraba-raba, kemudian baru aku melihat ruangan penuh barang-barang antik dan kain warna-warni. Karena ini mataku sudah mulai beradaptasi di ruangan itu. Sebagian guci-guci besar ada dibungkus dengan kain warna kuning dan warna merah. Dan mataku tuh semakin beradaptasi, aku mulai bisa melihat isi ruangan atas itu penuh barang.
Hanya ada sedikit tempat yang bisa dilalui. Aku bersembunyi di antara dua guci besar karena tempatnya sempit sekali. Tapi karena badanku kecil, maka aku bisa masuk. Dari bawah, aku dengar temanku yang lain sudah berhasil ditemukan dan mereka bersama-sama mencari aku. Aku diam dan senang sekali karena mereka belum bisa menemukanku. Ruangan tempatku bersembunyi itu, di ruangan atas itu terasa semakin pengap. Baunya kurang sedap. Bau lembab, bau kurang sedap gitu. Dan kemudian baru aku ngerti kalau ada juga bau kemenyan di situ. Lalu aku melihat ada kaki besar di dekatku. Sepertinya ada orang duduk di atas guci di mana aku bersembunyi di sela-selanya. Jadi lama-kelamaan ku perhatikan kaki itu gelap seperti kaki orang tua yang berotot dan tampak urat-uratnya kencang gitu. Rupanya ada patung di atas guci ini. Itu yang kupikir sementara waktu itu. Karena aku melihat kaki itu, lalu orang duduk di atas guci, dan bayanganku itu patung. Dan sepertinya itu patung kayu. Dan aku mencium aroma kemenyan yang semakin menyesakkan. Sementara dari bawah ku dengar teman-temanku terus memanggil-manggil aku dan memintaku keluar dari persembunyian karena mereka menyerah mencari aku. Wah, aku menang, pikirku. Mereka tidak berhasil menemukan aku. Lalu aku memutuskan keluar. Aku berusaha keluar dari antara guci yang sempit dan berpegang pada kaki besar itu tadi agar bisa menarik badanku keluar. Dengan sekuat tenaga aku menarik badanku keluar, akhirnya berhasil. Lalu aku turun melalui tangga sambil tertawa-tawa melihat teman-temanku di bawah. Kamu jangan sembunyi di situ. Aku dilarang ibuku bermain di situ, kata temanku anak pemilik rumah. Aku acuhkan saja kata-kata temanku itu dan aku tidak mencari tahu kenapa dilarang bermain di situ. Nah, setiap kali bermain petak umpet di rumah temanku itu, aku selalu ngumpet di ruang atas itu. Pasti tidak ditemukan sampai aku keluar sendiri. Dan aku senangnya minta ampun. Dan setiap kali aku ngumpet di situ, aku agak heran kalau aku baru naik ke situ, aku tidak melihat ada yang duduk di atas guci. Ada patung yang duduk di atas guci. Tapi beberapa saat setelah aku sembunyi di sela dua guci itu, baru aku melihat ada yang duduk di situ yang aku kira patung. Tapi aku tidak mikir itu apa. Pada saat itu memang aku tidak mikir itu patung atau apa, aku tidak mikir. Yang penting aku bisa sembunyi aja. Dan teman-temanku tidak ada yang berani naik mencari aku di ruang atas itu. Mereka hanya berani memanggil aku dari bawah tangga, memintaku turun. Kupikir mungkin karena mereka takut dimarahi ibu temanku yang melarang mereka bermain di ruang atas itu. Untuk yang kesekian kalinya main petak umpet, aku selalu naik ke tempat itu dan bersembunyi di tempat yang sama. Dan kejadiannya sama, berulang-ulang, pasti kayak gitu kejadiannya. Pada awalnya aku tidak melihat ada patung itu, kemudian ketika aku bersembunyi di sela kedua guci itu, baru aku melihat ada patung duduk di atas guci. Tapi kali ini lain. Tiba-tiba ketika aku bersembunyi, pada saat kami main petak umpet itu, aku bersembunyi di sela kedua guci ini. Tiba-tiba aku melihat cahaya dari tangga semakin terang. Dan aku melihat ibu temanku naik membawa lampu teplok dan sebuah piring. Aduh, pikirku, aku bakal kena marah ini.
Begitu pikiranku, sambil berharap ibu temanku tuh tidak melihat aku bersembunyi di antara dua guci. Dan aku juga berharap kaki besar dari patung yang duduk di guci itu melindungi aku agar tidak terlihat. Tapi, loh, kamu ngapain di sini? Ibu temanku setengah membentak bertanya. Karena dia melihatku. Aku ketakutan menjawabnya dan segera berdiri. Ibu temanku dengan muka garang melihatku lalu meletakkan piring berisi kue dan segelas kopi di atas guci. Aku memandangnya heran. Di situ tadi ada patung besar dan patung itu terus ada di situ setiap kali aku bersembunyi di celah dua guci itu. Kemana patung itu dipindahkan? Kok ibu temanku bisa menaruh piring makanan di atas guci itu? Aku melihat ke sekeliling ruangan dengan leluasa mencari patung itu kemana dipindahkan, karena ruangan itu sudah diterangi lampu teplok yang dibawa ibu temanku tadi. Kamu mencari apa? Ayo turun sana, bentak ibu temanku. Rupanya memperhatikan aku yang celingak-celinguk. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan apa yang ingin kutanyakan dan aku langsung saja tanyakan pada ibu temanku. Mana patung besar orang tua yang duduk di guci itu? Aku bertanya dengan polosnya sambil menunjuk guci tempat ibu temanku menaruh piring kue dan segelas kopi. Hah? Tiba-tiba suara ibu temanku seperti bergetar lalu berjongkok dan memegang kedua tanganku. Kurasa kedua tangannya tuh dingin seperti es. Di mana kamu melihatnya? Tanyanya dengan suara pelan. Di situ, dan selalu di situ, kataku sambil menunjuk guci yang hanya ada piring makanan di atasnya. Lalu ibu temanku itu seperti gitu. Berapa kali kamu melihatnya? Tanya ibu temanku lagi terbata-bata suaranya. Setiap kali aku bersembunyi, patung itu ada di situ, kataku sambil menunjuk kembali kepada guci itu tadi. Dia ngapain selama kamu melihatnya? Tanya ibu temanku lagi. Menurutku pertanyaan itu aneh. Kalau patung yang mana bisa ngapa-ngapain? Dan ku jawab, ya patung itu duduk aja di situ. Dengar ya, kata ibu temanku lagi. Kamu jangan sekali-kali lagi naik ke sini. Dan jangan sama sekali cerita dengan siapapun. Kalau tidak, yang kamu lihat itu akan memakanmu. Aku ketakutan mendengar perkataan ibu temanku. Dan sejak itu aku tidak mau naik ke situ lagi. Walaupun aku tetap sering bermain ke rumah temanku itu. Tapi aku terus terpikir dan semakin lama aku semakin terdorong ingin naik ke ruang atas itu. Setiap kali aku datang ke rumah temanku. Rasanya seperti ada yang menyuruhku naik. Tapi aku takut ancaman ibu temanku. Tapi semakin lama aku semakin terdorong seperti ada yang bilang, ayo naik, ayo naik. Akhirnya aku mencari-cari kesempatan untuk naik ke situ. Nah, suatu ketika aku naik ke ruang atas itu, tapi ku batalkan. Karena kulihat ibu temanku sedang naik membawa lampu teplok dan piring. Pasti isi piring itu kue dan segelas kopi yang seperti yang pernah kulihat. Aku mau pergi aja dari situ, tapi rasanya seperti ditarik untuk naik menyusul ibu temanku. Aku menahan diri sekuat tenaga, tapi seperti ada yang menarikku naik. Aku akhirnya naik pelan-pelan sampai kepalaku bisa mengintip apa yang dilakukan ibu temanku di situ. Ternyata dia duduk di depan guci yang biasanya ada patung duduk di atasnya. Tapi kali ini aku tidak melihat patung itu. Piring yang berisi segelas kopi dan kue ditaruhnya di atas guci. Lalu ibu temanku melukai ujung jarinya dengan pecahan semprong. Kaca lampu teplok yang dibawanya itu agak pecah gitu di atasnya.
Jadi digoresnya ujung jarinya sampai mengeluarkan darah, dan darahnya itu dioleskannya di kedua guci. Di kedua guci di mana aku sering bersembunyi di sela-selanya. Sambil terlihat mulutnya Qomat Kamit entah mengatakan apa, aku kurang jelas. Dan beberapa tahun kemudian aku tahu dari temanku, anak pemilik rumah itu, ibunya dulu selalu melakukan ritual gitu. Dan yang aku kira patung, ternyata itu penampakan makhluk yang disembah ibunya. Sungguh aku merinding minta ampun. Aku selalu memegang kaki makhluk itu setiap kali aku menarik badanku keluar dari celah kedua guci tempatku bersembunyi. Nah teman-teman, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya, dan salam dari channel Kisah Umay.